Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali akan membacakan kelanjutan apa yang sudah kita mulai kemarin, membacakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab muqarrar kita Taysirul Alam, hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, hadis-hadis yang terhimpun di dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kita bacakan. An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abi Hurairah, dan juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air ketika berwudu, minan nar, kelak orang-orang tersebut akan disiksa di api neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Kemarin ikhwah sekalian, kita sudah membahas bahwa satu di antara syarat sahnya sholat yang kita lakukan adalah at-taharah, suci. Nah, di antaranya dengan berwudu, suci dari hadas kecil. Nah, wudu ini ikhwah sekalian sama dengan sholat, ya, sama dengan sholat. Dia juga adalah merupakan jenis ibadah yang memiliki syarat-syarat. Ketika dilaksanakan syarat-syarat tersebut, maka barulah saat itu dinyatakan bahwa wudu yang dilakukan oleh orang tadi sah, ya. Apa syarat-syarat sah daripada wudu yang kita sebutkan? Syarat-syarat sah wudu yang pertama tentunya adalah niat. Sama dengan ketika kita membahas sholat, ya, di awal. Dalilu dzalika al-hadis al-awwal alladzi dzakarnahu wa qara'nahu. Jadi dalilnya adalah hadis pertama yang telah kita baca, ya. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di antara syarat sahnya wudu yang kita lakukan adalah syarat yang kedua adalah sampainya air ke seluruh anggota wudu. Sampainya air ke seluruh anggota wudu. Min adillati dzalika, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, ya. Jadi yang pertama, anggota yang pertama adalah al-wajhu, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wamsahu biru'usikum, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ke mata kaki, Nah, dari situ, dari ayat ini ulama kita kemudian menyatakan kalau begitu anggota wudu yang wajib terkena air, anggota tubuh yang wajib terkena air ketika wudu itu ada secara garis besar ada 4. Yang pertama adalah wajah,
kemudian yang kedua adalah tangan hingga ke siku, kemudian yang ketiga adalah kepala, kemudian yang keempat adalah kaki. Nah, ketika kita berbicara masalah wajah, maka mungkin di antara kita ada yang bertanya, ya, wajah itu batasannya dari mana ke mana? Ya, kita mengatakan wajah itu, ya, batasannya adalah dari awal tumbuhnya rambut secara wajar, ya, sampai panjang, ya, memanjang sampai ke dagu. Itulah yang dimaksud dengan wajah. Ya, kalau batasannya lebar dari ujung telinga kanan, ya, daun telinga kanan ini sampai dengan daun telinga kiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan wajah, ya. Nah, kalau dikatakan yatawajah husnani ada dua orang, yatawajah maksudnya mereka saling berhadap-hadapan, saling melihat. Nah, apa yang nampak dari keduanya, apa yang nampak oleh keduanya dari lawan dari lawan bicaranya ketika yatawajah ini, ya, itulah yang dimaksud dengan wajah. Jadi apa yang nampak sini, ya, itulah yang dimaksud dengan wajah. Karena itu ulama mengatakan bahwa kalau seorang memiliki jenggot, ya, yang tipis, maka pada saat itu wajib, ya, air itu sampai mengenai dagunya ini, ya, dagunya ini wajib adalah merupakan bagian tubuh yang wajib terkena air. Kalau kemudian jenggotnya tebal, ya, jenggotnya tebal, maka wajib untuk membasahi bagian permukaan dari jenggotnya. Karena itu oleh sebagian ulama dinyatakan bagian dari wajah. Karena al-wajh itu sekali lagi adalah apa yang nampak ketika dua orang saling bertatapan seperti ini. Yatawajahu isnani, ada dua orang yang yatawajah, saling berhadapan. Seperti ini, ya. Nah, mulut, ya, mulut dan hidung masuk dalam kategori wajah, ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak juga adalah merupakan sesuatu yang wajib. Ya, berkumur-kumur dan beristinsyak juga adalah merupakan sesuatu yang wajib. Karena mulut dan hidung masuk dalam kategori wajah yang wajib untuk dibasuh, ya, ketika berwudu. Karena itu sekali lagi maka sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang kewajiban membasuh wajah di saat berwudu, include dalam permasalahan itu adalah kewajiban untuk berkumur-kumur atau al-madmadah, kemudian membersihkan hidung, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya lagi, yang kemudian di dalam agama kita ini diistilahkan dengan sebutan al-istinsyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsar, kemudian mengeluarkan air tersebut setelah memasukkannya untuk membersihkan hidung, ya. Jadi inilah anggota wudhu yang pertama yang wajib terkena air. Kemudian anggota tubuh yang kedua yang wajib terkena air ketika wudhu adalah waidiyakum ilal marafiq, ya, tangan sampai siku. Kalau demikian maka siku adalah merupakan bagian yang wajib untuk terkena air. Kemudian yang ketiga adalah wamsahu biruusikum, ya, usaplah kepala-kepala kalian. Usaplah kepala-kepala kalian. Kepala. Nah, ketika kita berbicara masalah kepala, batasannya adalah mana? Dari mana sampai mana? Batasannya adalah dari awal tumbuhnya rambut secara wajar dan berakhir hingga akhir tumbuhnya rambut secara wajar di tengkuk ini, ya. Mengapa kita perlu menyatakan secara wajar, ya? Mengapa kita perlu mengatakan secara wajar? Karena sebagian orang ada tumbuh rambutnya tidak wajar. Misalnya ada di antara orang yang tumbuh rambutnya dari pertengahan. Nah, ketika itu dari mana dia harus mengusap kepalanya? Apakah dari pertengahan? Ya, tidak seperti itu. Tapi dia tetap diwajibkan untuk mengusap kepalanya itu dari awal tumbuhnya rambut secara wajar. Sini.
ya, ubun-ubunnya, kemudian ke tengkuk sini, ya. Demikian juga kalau misalnya ada orang yang plontos, ya, sama sekali tidak memiliki rambut, pun diwajibkan untuk tetap mengusap kepalanya dari mana sampai mana, dari awal tumbuhnya rambut secara wajar sampai akhir tumbuhnya rambut secara wajar. Kemudian dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu dijelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, bersabda, wal udhunani minar ra'si, ya, al udhunani minar ra'si, dua telinga ini adalah merupakan bagian dari kepala. Karena itu sebagaimana wajib mengusap kepala, pun diwajibkan untuk mengusap telinga. Bagaimana caranya nanti akan kita jelaskan pada hadis yang secara spesifik berbicara tentang tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wasallam dari awal sampai akhir, ya. Kemudian bagian yang keempat adalah kaki hingga mata kaki, ya, kaki hingga mata kaki. Nah, bagian-bagian inilah yang wajib terkena air, ya, yang wajib terkena air ketika wudhu, dan menyampaikan air ke anggota wudhu yang telah kita sebutkan tadi, itu adalah merupakan satu di antara syarat sahnya, ya, satu di antara syarat sahnya wudhu yang kita laksanakan, ya. Manakala ada seorang yang berwudhu tapi dia tidak membasahi wajahnya, maka dinyatakan wudhunya tidak sah, ya. Demikian juga ketika ada seorang yang berwudhu kemudian dia sengaja tidak membasuh tangan sampai sikunya, maka ketika itu dinyatakan bahwa wudhunya tidak sah, ya. Sampai bagian yang terkecil sekalipun, ditumit, ya, ditumit itu bagian terakhir, dan mungkin banyak orang yang melalaikannya, ya. Ketika dia mengabaikan anggota wudhu ini, anggota tubuh ini, kemudian tidak menyampaikan air ke anggota tubuh ini, maka ketika itu dinyatakan wudhunya tidak sah. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis yang ketiga ini, memberikan peringatan kepada orang-orang yang berwudhu, jangan sampai dia meninggalkan satu pun anggota wudhunya tidak terkena air, bahkan meskipun anggota wudhu itu adalah bagian terkecil, yaitu tumit. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit, ya, yang tidak terkena air ketika wudhu kelak. Orang yang melakukan itu tidak menyampaikan air ke tumitnya, ya, di saat berwudhu, kelak dia akan disiksa di api neraka. Nasallallahu salama wal afiyah. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal, ya, poin utama yang hendak disampaikan yang bisa kita pelajari melalui hadis yang ketiga ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat, hadis yang juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.